Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 sedang ingin menenangkan diri. Nak Satria, Manda tidak ikut. Ayah yang mendengar kedatangan Satria segera keluar dari kamar dan mencari sosok anaknya. Oh, iya, tidak Pak. Amanda masih di kantor. Tadi saya kebetulan lewat jadi singgah. Satria menjadi gugup saat ayah Manda bertanya. Sekarang lelaki itu tahu jika gadis yang dia cari tidak pulang ke rumah ayahnya. Manda sehat kan? Bagaimana pekerjaannya? Ayah bertanya dengan antusias. Baik, Pak. Manda juga sehat. Satria semakin gugup. Hatinya semakin cemas dan tidak tenang. Dia tak ingin ayah Manda tahu jika putrinya menghilang. Syukurlah, ucap ayah dengan senyuman. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Mau ke kantor lagi. Satria pamit undur diri. Lelaki ini berniat mencari Amanda lagi. Tidak duduk dan minum dulu? Tidak usah, Pak. Saya pamit. Satria segera beranjak pergi. Satria melajukan mobilnya meninggalkan perkarangan rumah Amanda dengan perasaan galau. Dia masih berpikir akan mencari Amanda kemana lagi. Tiba-tiba Satria mengingat Dimas. Dia pun melajukan mobilnya ke rumah lelaki itu yang tak jauh dari rumah Amanda. Ada apa kau kesini? Tanya Dimas saat melihat kedatangan Satria. Di mana Amanda? Satria bertanya tanpa menghiraukan pertanyaan Dimas. Kenapa kau bertanya kepadaku? Bukankah dia ada bersamamu tadi? Dimas menautkan alisnya merasa bingung dengan pertanyaan Satria. Dia menghilang. Apa? Dimas berteriak kaget. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah memintamu untuk menjaganya. Sekarang kau bilang dia hilang? Dimas berteriak penuh emosi sambil mencengkeram kerah jas Satria. Tadi aku pergi sebentar dan ketika kembali, aku sudah tidak menemukan Amanda di apartemen. Dia pergi membawa semua pakaiannya. Satria menjelaskan tanpa menepis tangan Dimas yang masih mencengkeramnya. Apa yang kau lakukan sampai Amanda pergi? Dimas semakin emosi. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak tahu mengapa dia pergi. Aku sudah menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Dimas melepaskan cengkeramannya dan mendorong Satria. Kau kemana, Amanda? Dimas meremas kuat rambutnya. Lelaki ini sangat cemas kepada sahabatnya itu. Dia mencoba menghubungi Amanda, tapi juga tak ada jawaban. Tolong bantu aku mencarinya, pinta Satria. Tanpa kau minta pun, aku pasti mencarinya. Dimas segera menyambar kunci motornya dan beranjak pergi untuk mencari Amanda. Kedua lelaki itu berpencar mencari Amanda. Dimas mendatangi semua teman-teman dekat gadis itu. Dan juga mendatangi tempat-tempat kesukaannya. Tapi dia tetap tak menemukannya. Dimas semakin cemas.
Sementara Satria mendatangi setiap tempat yang mungkin dikunjungi Amanda. Tapi sama halnya seperti Dimas, dia tak menemukan wanita yang dia cintai itu. Satria masih bertanya-tanya, apa yang membuat Amanda pergi? Tiba-tiba Satria teringat seseorang yang mungkin tahu apa yang terjadi kepada Amanda. Dia segera melajukan mobilnya ke kantor. Satria memarkirkan mobilnya sembarangan di parkiran gedung Wijaya Group. Dia berjalan tergesa-gesa menuju ruangannya. Semua karyawan memandang Satria dengan tatapan yang sulit diartikan sambil berbisik-bisik. Begitu tiba di ruangannya, Satria meminta sekretarisnya untuk memanggil Sinta. Beberapa saat kemudian Sinta masuk ke dalam ruangan Satria dengan perasaan takut dan cemas. Mencoba menerka-nerka apa yang sudah dia lakukan sampai Satria harus memanggilnya begini. "Maaf, Pak, ada apa Bapak memanggil saya?" Sinta bertanya dengan pelan. "Apa Amanda ada menghubungimu hari ini?" Tanya Satria dengan suara yang tegas dan berat, membuat Sinta semakin takut. Ada, Pak. Tadi siang Manda menghubungi saya." Sinta menjawab dengan jujur. "Apa yang dia katakan?" Tanya Satria lagi. Sinta terdiam, tak tahu harus mengatakan apa. Dia tak mungkin menceritakan jika tadi mereka membahas gosip perselingkuhan Satria. "Kenapa kau diam? Cepat katakan." Satria menatap tajam Sinta yang sudah gemetaran. Gadis itu hanya bisa menelan selaiva dan meremas jari jemarinya. Pak, itu tadi." Sinta gugup. "Apa? Cepat katakan, atau kau ingin menyerahkan surat resignmu?" Satria berbicara dengan nada mengancam. Tidak, Pak. Saya akan katakan." Sinta ketakutan dan terpaksa mengatakan semuanya. "Kalau begitu cepat katakan." "Tadi kami membahas gosip perselingkuhan Bapak di grup karyawan. Dan setelah itu Manda menghubungi saya untuk menanyakan kebenaran jika Bapak sudah menikah." Gemetar Sinta menjelaskan semua dengan apa adanya. "Apa? Lalu apa yang kau katakan?" Satria seketika panik. Jantung lelaki ini seperti mau copot rasanya. "Saya katakan jika setahu saya Bapak memang sudah menikah." Sinta melanjutkan penjelasannya. Tubuh Satria mendadak lemas, ketakutan segera menyerbu perasaannya. "Kau boleh pergi, dan jangan membahas gosip itu lagi." "Baik, Pak, saya permisi." Sinta berlalu dari ruangan Satria dengan perasaan lega sekaligus bingung. Lega karena Satria tidak marah, tapi bingung kenapa Satria bertanya tentang Amanda. Aneh, kenapa Pak Satria peduli sekali sih dengan Amanda? Sebenarnya ada apa sih antara Amanda dan Pak Satria? Gumam Sinta di dalam hati. Sementara itu di dalam ruangannya, Satria masih termenung berusaha menenangkan hatinya. Rasa bersalahnya kini bercampur rasa takut. Pikiran-pikiran buruk seketika menyerang otaknya. Satria segera meraih ponselnya dan kembali menghubungi Amanda. Tapi tetap tak ada jawaban, membuat lelaki itu semakin frustasi jadinya. Lalu dia mengirimkan sebuah pesan kepada Amanda, dan berharap wanita itu mau mendengar penjelasannya dan memaafkannya.
Hari telah beranjak malam. Aku masih duduk termenung di atas ranjang usang emak. Aku tak lagi menangis. Aku lelah, mataku pun sudah sembab. Karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Benar kata emak, aku harus bangkit. Aku tak boleh terpuruk hanya karena kecewa. Kuraih ponselku yang sedari tadi ku biarkan tergeletak begitu saja di atas meja. Aku sengaja mensilennya agar tak terganggu oleh bunyinya. Ku tatap layar benda pipih itu. Ada 20 kali panggilan tak terjawab dari Satria serta 5 kali dari Dimas. Dan ada 2 pesan juga, yang satu dari Satria dan yang satu lagi dari Dimas. Ku baca pesan dari Satria terlebih dahulu, mau membuka pesan darinya saja, aku gemetaran. Manda, aku minta maaf. Aku memang salah dan kau berhak marah. Tapi aku mohon jangan seperti ini. Kau harus mendengar penjelasanku. Katakanlah di mana kau sekarang. Aku ingin bertemu denganmu, Satria. Lagi-lagi aku tak membalas pesannya itu. Hanya air mata yang menetes jatuh mewakili rasa sakit di hatiku ini. Apa masih ada yang bisa dijelaskan? Di mataku semua sudah jelas, Satria menyakitiku. Lalu aku beralih ke pesan Dimas. Aku sedikit penasaran dengan sahabatku ini. Kau di mana? Apa kau sudah tidak menganggapku ada? Sampai kau juga bersembunyi dariku, Dimas. Ya, Tuhan, ternyata Dimas sudah tahu aku pergi. Lalu bagaimana dengan ayah? Apa ayah juga tahu? Aku berbicara dengan angin, mendadak hatiku cemas memikirkan ayah. Aku ingin menghubunginya, tapi takut Satria juga ada bersama ayah. Jadi aku harus bagaimana? Aku tak mungkin bisa tenang kalau begini. Kuputuskan untuk menghubungi Dimas saja. Halo, Mas. Manda, apa kau baik-baik saja? Kau di mana sekarang? Aku sangat mencemaskanmu. Aku baik-baik saja, Mas. Tapi aku tak bisa memberitahukan keberadaanku. Aku sedang ingin menenangkan diri. Ucapku dengan suara yang bergetar menahan tangis. Manda, ada apa? Kenapa kau pergi? Aku tidak apa-apa. Aku tak mungkin menceritakan semuanya kepada Dimas. Aku malu. Mas, bagaimana kabar ayah? Dia baik-baik saja kan? Aku mengalihkan pembicaraan agar Dimas tidak membahas masalahku lagi. Aku terlalu cemas dengan kabar ayah. Aku tidak akan menjawab sebelum kau katakan di mana keberadaanmu sekarang. Aku terdiam. Mengapa Dimas mengancamku begini sih? Demi ayah, aku terpaksa jujur kepada Dimas. Aku di rumah emak. Baiklah, besok pagi aku ke sana. Iya, aku hanya mengiyakan ucapan Dimas. Sahabatku itu tentu tahu rumah emak. Karena dia sering mengantarku ke sini jika aku merindukan emak. Lalu bagaimana kabar ayah? Aku masih penasaran tentang kabar ayah. Ayahmu baik kok. Ya, sudah sampai jumpa besok. Kau istirahatlah. Jangan memikirkan apapun. Aku tak ingin kau sakit. Iya, Mas. Aku selalu bisa merasa tenang jika ada Dimas. Kuakhiri percakapanku dengan Dimas.
Kuletakkan kembali ponselku di atas meja lalu kurebahkan tubuhku yang lelah ini. Masih kudengar suara televisi menyala di ruang tamu. Dan sepertinya emak masih menonton sinetron kesukaannya. Biarkanlah. Aku tak ingin membuat emak ikut-ikutan sedih jika melihatku terus-terusan menangis. Aku ingin tidur dan melupakan sejenak hari yang menyakitkan ini. Berharap esok semuanya membaik dan rasa sakitku berkurang. Aku tahu, pelangi datang setelah hujan turun dan kebahagiaan pasti datang setelah kesedihan ini. Kesadaranku mulai terkumpul, aku merasakan sebuah jari menusuk-nusuk pipiku. Dengan malas aku membuka mata dan berusaha memfokuskan pandangan. Mataku membulat saat melihat Dimas sudah duduk di tepi ranjang. Dan emak berdiri di belakangnya dengan senyum mengembang. Aku sontak bangun lalu duduk. Dimas, kenapa kau datang sepagi ini? Tanyaku dengan suara khas orang bangun tidur. Abaikan aroma nafasku ketika baru bangun tidur. Pagi apanya? Lihat ini sudah pukul berapa? Dimas menunjukkan layar ponselnya. Dapat aku lihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 11 siang. Ya, ampun, aku bangun tidur selama itu? Anak gadis kok bangunnya siang begini? Entar tak ada lelaki yang mau, baru tahu rasa. Emak meledekku dengan senyum jenakanya. Aku malu mendengar kata-kata emak. Aku sadar kalau sudah tidak gadis lagi. Tapi aku mau kok, Mak. Dimas menjawab ledekan emak dengan wajah yang serius. Tatapan matanya lurus ke arahku. Aku merasa ada yang aneh dengan Dimas. Maksudnya? Aku memandang bingung, tak ada maksud apa-apa. Kalau begitu emak keluar dulu, masih ada pekerjaan. Emak pun berlalu dari kamar, meninggalkan aku dan Dimas. Kau tahu dari mana kalau aku pergi dari apartemen Satria? Aku penasaran. Kemarin dia menemuiku dan bertanya tentangmu. Makanya aku tahu, ucap Dimas. Sekarang ceritakan apa yang terjadi, aku sampai tak bisa tidur semalaman. Dimas memandangku penuh harap. Kenapa tidak bisa tidur? Banyak nyamuk. Dimas menjawab seenaknya. Ye, kirain memikirkan aku. Aku melengos. Kalau memikir musik setiap saat, tak pernah absen. Dasar Dimas, sejak kapan bisa menggombal? Gombal. Aku memukul pelan pundak Dimas. Ya sudah, cepat cerita, aku penasaran ini. Dimas memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi. Aku benar-benar malu sekaligus bingung mau memulai cerita dari mana. Aku baru tahu ternyata Satria sudah menikah. Hanya kalimat itu yang sanggup keluar dari mulutku. Aku tak berani untuk berkata lebih. Apa, jadi selama ini dia memberi harapan kepadamu tapi ternyata dia sudah menikah? Dimas sama terkejutnya denganku. Bisa kulihat wajah Dimas sudah dipenuhi guratan amarah. Aku juga yang salah. Aku tak pernah bertanya tentang kehidupan pribadinya. Aku terlalu bodoh dan berpikir Satria itu orang yang baik. Ternyata dia menutupi semua kebenaran dariku.
Aku meluapkan kekesalan dan kesedihan hatiku kepada Dimas. Dasar bajing. Kalau begitu lupakan dia. Kau tak pantas mendapatkan lelaki bereng seperti dia. Dimas marah. Aku tahu dia pasti juga kesal karena perbuatan Satria. Tapi apa aku bisa melupakan lelaki itu? Lelaki yang sudah merenggut kesucianku, lelaki yang aku cintai. Bersambung.